Potensi tertolak memang ada, tetapi relatif sangat kecil. Sio kelinci nih ya, jangan ragu untuk menyambut jodoh Anda sendiri. Sio naga, banyak pilihan, jangan sia-siakan kesempatan. Sio ular, jodoh bertebaran yang selaras mudah didapatkan. Sio kuda, stabilkan gelora cinta, tautkan tali temali perjodohan. Sio kambing, buang keraguan, kukuhkan tali temali perjodohan. Sio monyet, jangan ragukan kemampuan diri sendiri. Sedangkan sio ayam, jangan khawatir dengan hambatan dan penolakan. Sio anjing, jajaki dahulu, wujudkan mimpi di kemudian. Sio babi, jangan beli kucing di dalam karung. Sio tikus, kepedulian dia meningkat perlahan namun berkepastian. Sio kerbau, hindari sikap asalan kalau mau yang berkecocokan. Sio macan, dengan mengalah jodoh pun terbuka lapang. Pemirsa, sahabat yang baik hati, juragan anak-anak muda yang saya harapkan berkehidupan sukses di era yang modern sekarang ini, di mana teknologi tentu saja makin mendukung aktivitas Anda. Tetapi Anda tahu masih ingat mengenai Yesaya Loren, ya, orang tua di bawah rembulan, ya. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan pembahasan kita mengenai jodoh Anda semua pada rentang Pegwe dan Kauwe, rentang bulan Imlek yang ke-8 dan yang ke-9. Bulan Pegwe tentu saja berentang waktu 15 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023. Sedangkan Kauwe 15 Oktober 2023 sampai dengan 12 November 2023. Nah, oleh karena pembahasan kita mencakup 2 bulan Imlek lamanya, maka tentu saja mencakup era mulai 15 September 2023 sampai dengan 12 November 2023. Memang kita tidak merasakan 1 tahun telah berlalu. 1 tahun semenjak dunia percintaan diramalkan kian marak dengan makin banyaknya hiruk-pikuk dan gegap gempita dunia asmara, di mana perjodohan gampang ditemukan, namun hati-hati, pelecehan pun mudah mencuat, mudah terjadi, ya. Hal tersebut ditandai dengan masuk kembalinya perayaan kue bulan, ya. Jadi 1 tahun yang lalu kita berbicara ketika kue bulan sedang dirayakan. Sekarang pun kita berbicara ini ketika Tiong Ciupia, kue bulan tersebut dirayakan pada Pegwe di tahun kelinci air 2023 Imlek 2574 ini. Era di mana ketika sang purnama bercahaya terang. Pada setiap bulan Imlek, pada penanggalan 15, bulan itu memang purnama. Tetapi pada Pegwe Capgo, pada bulan Imlek yang ke-8 tanggal 15, purnama itu berbeda sekali. Tampak begitu terang, ya. Di mana dewa jodoh pun yang lazim kita kenal itu sebagai Yesaya Loren,
gencar mentautkan benang-benang merah yang diikatkan sebagai tali perjodohan kepada kedua sejoli yang telah ditakdirkan bakal hidup bersama mengarungi lautan kehidupan dengan bahtera rumah tangganya tentunya. Ya memang, pernikahan akan pula berdampak pada rezeki, pada kesuksesan beraktivitas bisnis. Itu betul. Namun di video ini tentu saja kita tidak akan mengkaji bagaimana peluang perjodohan tersebut bagi kesuksesan berkarir bisnis. Kenapa? Karena untuk hal semacam itu kita patut menghitung dahulu ya mengenai kecocokan bidang-bidang bisnis ya pada Anda berdua sebagai sejoli ataupun Anda sebagai kepala keluarga, dan juga mengenai tinjauan ramalan sio Anda pada kurun setahun ataupun bulanannya. Ramalan itulah yang seharusnya patut Anda seksamai benar ya. Bagus-bagus kalau Anda memang punya buku tahun kelinci, karena di sana lengkap ya bagaimana Anda seharusnya menyikapi dinamika dalam setahun ya. Dan pada setiap bulannya tentu saja saya akan selalu menampilkannya dalam peramalan bulanan pada video di YouTube channel FSA. Ada tahu kan itu? Nah, kita kembali kepada peramalan sio ini. Pada Pegue dan Kaugue di tahun kelinci air ini memang banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi seketika. Pegue di tahun kelinci air memang tidak sama dengan Pegue pada tahun macan air setahun yang lalu, kalau memang Anda mau membandingkannya. Walaupun pada kedua era tersebut bintang jodoh memang benderangnya luar biasa terang, namun kejernihan pada Pegue di tahun ini betul-betul memancarkan transparansi ya atas apa yang hendak Anda lakukan ataupun dilakukan oleh si dia yang Anda incar ya. Tetapi ingat, pada rentang yang transparan tersebut juga bisa mencuatkan berbagai hal, problema yang bersifat mendadak ya. Nah, namun perlu Anda pahami dalam konteks ini bahwa transparansi dan atau kejadian mendadak itu sendiri tidak serta-merta dapat kita asumsikan, dapat kita nilai bakal mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Kenapa? Nah, baik ataupun buruknya tentu saja berpulang kembali kepada kita, tergantung pada situasi, kondisi, dan peluang perjodohan yang kita miliki, yang Anda miliki tentunya ya. Nah, untuk itu seksamailah ulasan mengenai jodoh sio Anda. Para pemirsa, kalau Anda butuh satu kesimpulan, oke, saya akan menyimpulkan hal apa yang tadi kita telah bicarakan, bahwa bintang jodoh di tahun kelinci air ini memang jauh lebih benderang, bahkan lebih jernih ketimbang sebelumnya. Hanya saja, walaupun makin tampak transparan, ingat, di dalamnya terkandung hal-hal ataupun problema mendadak yang patut kita ekstra waspadai. Transparan dalam artian bahwa hasrat untuk mengejar ataupun dikejar cenderung mudah kita ketahui, mudah kita sadari ya, terutama oleh Anda sendiri dan si dia dong yang sedang Anda kejar ataupun sedang mengejar Anda ya. Nah, agar problema mendadak, apalagi yang di luar dugaan, kelak tidak akan memojokkan eksistensi ataupun merugikan diri sendiri, tinjauan atas peramalan sio Anda patut Anda seksamai secermat mungkin. Terlepas daripada itu, dan terutama pada era Kaugue,
bulan Imlek yang ke-9. Ingat, sikap sok tahu, sok kuasa, dan keras kepala. Tentu saja patut dipantangkan benar agar kelak tidak mungkin menjadi aspek-aspek penghambat bagi Anda sendiri untuk memperoleh jodoh yang sungguh-sungguh berkecocokan. Oke, marilah kita bahas mengenai dinamika sio Anda masing-masing. Tentu saja kita akan membahasnya mulai dari sio kelinci hingga sio macan. Secara garis besar nih, ringkas aja dulu biar Anda tahu. Sio kelinci nih ya, jangan ragu untuk menyambut jodoh Anda sendiri. Ya, sio naga, banyak pilihan. Jangan sia-siakan kesempatan. Sio ular, jodoh bertebaran yang selaras mudah didapatkan. Sio kuda, stabilkan gelora cinta. Tautkan tali temali perjodohan. Sio kambing, buang keraguan. Kukuhkan tali temali perjodohan. Sio monyet, jangan ragukan kemampuan diri sendiri. Sedangkan sio ayam, jangan khawatir dengan hambatan dan penolakan. Sio anjing, jajaki dahulu, wujudkan mimpi di kemudian. Sio babi, jangan beli kucing di dalam karung. Sio tikus, kepedulian dia meningkat perlahan namun berkepastian. Sio kerbau, hindari sikap asalan kalau mau yang berkecocokan. Sio macan, dengan mengalah jodoh pun terbuka lapang. Sio kelinci, jangan ragu untuk menyambut jodoh Anda sendiri. Si dia memang sudah menanti Anda. Jangan dibiarkan menunggu terlampau lama. Ya, ini tidak usah diterjemahkan lagi. Anda pasti paham dong. Anda memang patut mengambil langkah terlebih dahulu kalau si dia itu tampaknya ragu-ragu untuk memulainya. Jadi Anda tidak perlu sungkan untuk mengambil langkah terlebih dahulu ya. Namun, dan kendati begitu, sikap merasa, wah, gua lebih hebat, tinggi hati ya, kemudian lebih merasa terhormat, apalagi maunya mendikte atau memerintah. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Walaupun sekalipun itu hanya kesan belaka. Ya, jadi Anda patut bersikap rendah hati, low profile kalau memang Anda mau memperoleh yang berkecocokan dengan Anda. Nah, untuk Anda yang berusia Imlek 25 tahun, sikap pesimis atau pasrah memang tidak berkepatutan. Tingkatkan kejaran Anda kalau Anda tak mau menyesal di kemudian, ya. Jadi Anda sebagai pria harus mampu mengejar. Tapi bagi Anda sebagai wanita, kejaran dapat Anda maknai sebagai sebuah harapan. Sedangkan bagi Anda yang berusia Imlek 37 tahun, asalkan kesan pemaksaan bisa dienyahkan. Keraguan mengemukakan isi hati sungguh tidak beralasan. Jelas dong? Sio naga, banyak pilihan. Jangan sia-siakan kesempatan.
Bintang jodoh Anda di era Pegue dan Kaugue lebih bersinar terang, terutama pada Pegue, ya, jauh lebih terang ketimbang Kaugue. Nah, oleh karenanya, kesempatan yang sedang terbuka lapang itu jangan sampai Anda sia-siakan. Potensi tertolak memang ada, tetapi relatif sangat kecil, ya. Walaupun begitu, dan karena pilihan boleh dibilang tidak sedikit, ya, sikap logis patut Anda utamakan agar tidak terjadi kekeliruan. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman, ya. Nah, Anda yang kini berusia Imlek 24 tahun, inisiatif mengejar patut diacungkan jempol. Namun, kriteria yang Anda kejar itu seyogianya Anda kaji terlebih dahulu. Jangan asal tembak, nanti keliru sasaran. Nah, bagi Anda yang berusia Imlek 36 tahun, kalau Anda merasa, kok gua tertekan nih, ya, jodoh Anda janganlah dipaksakan, tabu itu, ya. Oleh karenanya bukalah mata telinga Anda, ya. Kalau itu Anda lakukan, yang cocok nggak sukalah Anda temukan. Jangan khawatir. Jodoh sio ulai, jodoh bertebaran yang selaras, mudah didapatkan, luar biasa. Pegue makin dipenuhi asmara, semaraknya luar biasa. Sedangkan Kaugue syarat dengan peluang yang seolah-olah tiada ada habisnya untuk diarungi keceriaannya. Jodoh bagai bertebaran di mana-mana. Luar biasa sekali. Pegue hingga Kaugue, rentang waktu yang sepatutnya Anda manfaatkan benar dengan seoptimal mungkin kalau Anda memang hendak mencari keselarasan. Anda yang kini berusia Imlek 23 tahun, bagaimanapun situasinya, jangan ada kesan arogan. Ini penting, agar yang cocok kelak berlomba bermunculan ke permukaan. Sedangkan Anda yang berusia Imlek 35 tahun, pasif menunggu bisa mengundang sesal. Jadi jangan berdiam diri dong, ya. Ambil satu sikap, maju, tidak gentar. Jangan sampai yang diharapkan ternyata berlalu begitu saja, kan sayang. Jodoh sio kuda, stabilkan gelora cinta, tautkan tali temali perjodohan. Gelora cinta yang mencuat mendadak, bahkan berlebihan pada Pegue pada bulan Imlek yang ke-8 patut diwaspadai. Ini penting nih, ya. Jangan sampai ada kekeliruan yang kemudian menjerat reputasi ataupun niat tulus Anda sendiri, ya. Jadi pada Pegue, apapun yang terlintas di dalam benak, kalau Anda belum berkeyakinan, apalagi itu munculnya mendadak, jangan Anda paksakan.
Ingat itu, karena sama lanjutannya. Sebaliknya pada kau gue, terbentang sarana bagi pelancaran kejaran. Nah, berbeda dengan gue, kau gue memberikan sarananya. Jadi, gue jangan dipaksakan, kau gue patut dimanfaatkan. Pada kau gue terbentang sarana bagi pelancaran kejaran, di mana rintangan pun mudah terbuang, tali temali jodoh pun takkan sukar Anda tautkan. Anda yang kini berusia Imlek 22 tahun, sikap logis patut dikedepankan. Jadi nggak boleh sembarangan toh. Namun bujuk rayuan tidak pantas kalau hanya tersimpan di dalam hati. Jadi Anda memang patut logis, tapi kalau Anda mau merayu, rayulah. Jangan cuma Anda simpan di dalam benak Anda sendiri. Nah, bagi Anda yang berusia Imlek 34 tahun, kalau keyakinan belum dapat mengejolakkan aksi, sikap arogan jangan sampai tampil ke permukaan. Jadi, kalau Anda belum ada satu keyakinan untuk mengejar, ya, janganlah Anda kemudian menampilkan kesan-kesan yang tidak pantas, misalnya sikap arogan. Justru itu dapat menghambat perjodohan. Jodoh sio kambing, buang keraguan, kukuhkan tali temali perjodohan. Jangan biarkan si dia menunggu terlalu lama. Kalau kejaran belum juga kesampaian, itu pertanda bahwa si dia belum yakin akan ketulusan Anda. Jadi Anda patut memberi satu keyakinan agar si dia pun mampu merespon Anda dengan sebaik mungkin. Ragu mengemukakan ketulusan bisa datangkan sesali kemudian. Jadi Anda harus mengambil inisiatif. Ya, kalau Anda itu adalah seorang wanita yang bersio kambing, tentunya Anda patut memberikan sinyal-sinyal agar si dia pun berani untuk mengemukakan apa yang tersimpan di dalam benaknya. Ada satu keyakinan yang Anda tanamkan ke dalam dirinya. Namun, kalau kejaran atau harapan sudah bersambutan antara Anda dengan si dia, jangan ragu pula untuk segera mengukuhkan tali temali perjodohan. Jelas dong? Nah, bagi Anda yang berusia Imlek 21 tahun, rayuan Anda hendaknya tidak berlebihan, namun logis, agar kelak tidak mengundang kesalahpahaman, ya. Karena rayuan Anda di 2 bulan Imlek ini bisa berlebihan. Anda yang berusia Imlek 33 tahun, jangan ragu untuk menggencarkan kejaran dan rayuan. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk memberikan sinyal-sinyal positif baginya, agar si dia pun takkan mungkin lari berpaling dari Anda kembali. Jodoh sio monyet. Jangan ragukan kemampuan diri sendiri. Kalau kejaran selalu terfokuskan, apalagi tak terkesan mata keranjang, hati-hati loh ya. Anda di bulan Imlek ke-8 dan ke-9 ini, gue dan kau gue,
Anda dikhawatirkan punya mata keranjang, ya. Itu harus dihindari benar. Kalau kejaran selalu terfokuskan, apalagi tak terkesan mata keranjang, takkan mungkin Anda akan terhalang hambatan. Mulus-mulus saja, toh? Orang bilang, bagai pucuk dicinta, ulam pun tiba. Artinya, apa yang diharapkan oleh Anda bakal berbuah lebih manis, lebih menyenangkan ketimbang yang Anda perkirakan. Karenanya keliru kalau Anda meragukan kemampuan Anda sendiri. Anda yang kini berusia Imlek 20 tahun, kalau selalu tanggap akan keinginannya, tak akan mungkin kejaran Anda akan bertepuk sebelah tangan, ya. Jadi Anda patut tanggap. Kalau Anda tanggap, Anda pasti memperoleh kecocokan yang Anda harapkan. Sedangkan bagi Anda yang berusia Imlek 32 tahun, ingat, si dia sedang menanti keberanian Anda. Keberanian untuk mengemukakan isi hati, suara hati, namun dengan sepenuh ketulusan. Pastilah Anda tidak akan bertepuk sebelah tangan pula. Jodoh sio ayam. Jangan khawatir dengan hambatan dan penolakan. Ini kan mengindikasikan bahwa pada PG dan kau gue Anda gampang kena tolakan nih. Tapi kalau Anda dihambat, ditolak, wah, jangan mundur lah. Coba perhatikan kalimat berikut ini. Walau era PG dipenuhi banyak hambatan dan penolakan, Anda tak boleh berkecil hati. Sikap alon-alon asal kelakon, ya, pelan-pelan aja tapi berkepastian, memang patut Anda terapkan. Dengan begitu, maka sesukar apapun upaya yang sudah Anda lakukan, kelak akan membuahkan hasil yang menyenangkan. Walaupun itu tidak terjadi pada PG, akan terwujudkan pada KW. Ya, jangan berkecil hati. Yang penting untuk hal semacam itu, hindarilah perilaku urakan. Jadi, jangan sembarangan. Anda yang berusia Imlek 19 tahun, pemegahan diri bisa Anda lakukan tanpa Anda sadari. Dan itu tentu saja patut Anda enyahkan, ya. Bahkan Anda patut mempedulikan dia lebih intens lagi. Oleh sebab itu, enyahkan sikap pemegahan diri, kedepankan kepedulian. Dengan begitu, simpati si dia akan membuahkan ikatan perjodohan bagi Anda berdua. Ada sebuah keseia-sekataan. Bagi Anda yang berusia Imlek 31 tahun, tiada ketidakmungkinan. Kalau udah tiada ketidakmungkinan, gebrak dong, ya kan? Kalau, tapi ada kalaunya loh ya. Kalau semangat dan keyakinan diri selalu Anda tanamkan ke dalam sanubari. Kalau Anda nggak ada semangat, Anda juga nggak yakin atas apa yang Anda punya kemampuan sendiri, atas performa Anda sendiri, maka ketidakmungkinan tadi memang akan menjadi tidak mungkin. Sebaliknya, kalau Anda punya semangat dan keyakinan, tidak ada yang tidak mungkin. Luar biasa toh? Jodoh
sio anjing. Jajaki dahulu, wujudkan mimpi di kemudian. Luar biasa terbuka lapang nih jodoh Anda ya. Asalkan tidak Anda sikapi dengan sembarangan ya. Karenanya sebelum kejaran Anda gencarkan dengan semaksimal mungkin, tetapkan dahulu sasaran Anda agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kenapa ini penting? Karena kan jodoh Anda lagi terbuka lapang. Magnet jodoh luar biasa. Ya, Anda kejar mana, Anda dapat mana. Anda dikejar, ada pun banyak yang bakal ngejar gitu. Jadi kalau Anda membuka diri, ya kalau Anda buka diri semua akan mengejar Anda. Jadi banyaklah pilihannya gitu ya. Jadi Anda patut memilihnya, menetapkan yang mana satu agar tidak ada lagi kesalahpahaman di kemudian. Pegue memang hendaknya dipakai sebagai era penjajakan. Jadi pada pegue Anda jangan menetapkan sesuatu, jajaki aja. Sedangkan pada kaugue pada bulan Imlek yang ke-9, nah inilah yang patut Anda manfaatkan semaksimal mungkin sebagai sarana untuk mewujudkan impian Anda. Anda mau menetapkan dia sebagai sang pujan, silakan. Disitulah saat yang paling selaras. Bagi Anda yang berusia Imlek 18 tahun, gelora cinta pada pandangan pertama memang mengesankan. Jadi, hati-hati, ada jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu memang bagus sekali. Ya, asalkan tidak Anda sikapi dengan ketergesaan. Kalau tergesa-gesa, Anda bisa salah tangkap. Bagi Anda yang berusia Imlek 30 tahun, nyahkan sikap menggurui, ya. Ini bisa tanpa sadar, ya, Anda lakukan, ya. Ini tidak pantas, ya. Nyahkan sikap menggurui, kedepankan kesan saling membutuhkan. Ya, dengan begitu, ya, nilai kesetaraan akan tertumbuhkan. Anda dengannya tentu saja tidak ada lagi sebuah hambatan yang patut dikhawatirkan. Jodoh sio babi. Jangan beli kucing di dalam karung. Kalau kita beli kucing di dalam karung, kita nggak tahu tuh kucing budukan atau mulus. Hati-hati loh ya. Bintang jodoh Anda diramalkan memang kian berbinar terang. Banyak sekali pilihan. Namun jatuh cinta pada pandangan pertama, ya sebaiknya janganlah. Patutlah Anda waspadai benar. Pendekatan dan pengenalan lebih jauh tentang siapakah dia hendaknya dijajaki terlebih dahulu. Orang bilang nih, jangan beli kucing di dalam karung, bisa keliru nantinya, ya. Nah, oleh sebab itu Anda disarankan untuk ekstra hati-hati agar tidak terkecoh di kemudian hari. Bagi Anda yang berusia Imlek 17 tahun, hindari ketergesaan. Ya, ketergesaan bisa membuat Anda menjadi seorang yang dianggap gampangan. Hindari ketergesaan agar tidak dianggap gampangan. Ya, bagus-bagus kalau Anda bisa sedikit aja jual mahal. Ya, karena itu akan justru meningkatkan daya tarik Anda sendiri. Sedangkan bagi Anda yang berusia Imlek 29 tahun, kalau prinsip berkemantapan, kecocokan pun terasa berkewajaran, maka keraguan jangan lagi dijadikan sebagai hambatan. Jadi kalau Anda udah berasa mantap, berasa cocok, udah deh, nggak perlu ragu-ragu lagi. Dialah yang sebetulnya patut Anda pinang.
Anda yang berusia Imlek 41 tahun, jangan terkecoh oleh dinamika Pegue ya. Nah, dinamika Pegue, dinamika Imlek yang bulan ke-8 bagi Anda bisa sangat mengecohkan. Oleh sebab itu, Anda sebaiknya bersikap menahan diri. Orang bilang mah wait and see dulu dah, gitu ya. Nah, kalau memang sudah merasa cocok sih, dia boleh ambil keputusan, tapi pada kau gue. Oke? Jodoh sio tikus. Kepedulian dia meningkat perlahan, namun berkepastian. Jadi Anda jangan buru-buru. Oh, dia nggak peduli. Seksamai dulu nih ya kalimat berikut. Kalau keras kepala dapat Anda enyakan, objektivitas Anda mudah Anda wujudkan. Ya, jadi jangan keras kepala. Kepedulian si dia yang sebelumnya hanya temaram, jadi Anda cuma kira-kira apa dia peduli sama gua apa enggak nih, ya. Dengan begitu akan tampak menjadi sangat transparan. Walaupun begitu, era Pegue sebaiknya tidak Anda jadikan sebagai era bagi Anda untuk mengambil keputusan. Jalani saja segala sesuatunya sealamiah mungkin, ya, demi keyakinan terhadap diri sendiri. Era kau gue tentu saja patut Anda pertimbangkan lagi, sebab jalan yang lebih mulus akan lebih terbentang lapang. Anda yang kini berusia Imlek 16 tahun, sikap pasif pada kedua bulan Imlek ini justru makin menderangkan potensi jodoh di sekitar Anda sendiri. Jadi Anda sebaiknya tidak bersikap ofensif, tidak mengejar dengan sepenuh kemampuan, segenap daya, dan juga sebagai wanita tidak terlampau mengharapkan ya. Dengan demikian justru si dia akan lebih peduli pada Anda. Anda yang kini berusia Imlek 28 tahun, situasi Anda memang berbeda dengan sio tikus yang berusia lainnya. Bagi Anda, tiada halangan untuk mengejar, untuk dikejar, ataupun menetapkan pilihan. Ya, silakan saja Anda maju tak gentar. Ya, nah Anda yang berusia Imlek 40 tahun, pendekatan sangat mudah Anda wujudkan. Jadi jangan khawatir, Anda di bulan Imlek Pegue dan kau gue ini mudah sekali untuk melakukan pendekatan. Oh, saya nggak mampu tuh. Bohong. Itu adalah karena Anda merasa sangsi saja. Jalani saja, maka Anda akan berkemampuan. Anda akan heran dengan sendirinya. Ya. Pendekatan sangat mudah Anda wujudkan, namun keseriusannya masih harus menunggu saat selaras. Jadi Anda patut melakukan pendekatan, tapi untuk penjajakan, untuk hubungan yang lebih serius, itulah patut Anda tingkatkan pada saat-saat yang jauh lebih berkeselarasan. Tunggu saja waktunya. Jodoh sio kerbau. Hindari sikap asalan kalau mau yang berkecocokan. Itu sih wajar toh. Kalau Anda asal-asalan, yang Anda dapatkan ya itu sih sama juga Anda berspekulasi namanya. Jodoh Anda di bulan Pegue dan kau gue ini luar biasa
terang benderang, sangat lapang. Ya. Pilihan nih, bagai sedang bertebaran di antero pandangan. Anda nengok mana, wah, ini semua banyak pilihan. Tapi Anda juga harus serius ya, jangan sampai pilih-pilih tebu loh. Untuk itu tentu saja dibutuhkan keseriusan ya. Karena sikap asalan, sekedar main-main belaka ya, itu bisa menutup celah perjodohan ya. Orang bilang tuh, kalau pilih-pilih tebu, yang didapat yang keliru. Nah, terlebih nih, kalau hal itu Anda lakukan pada era kau gue, ya, nggak boleh tuh, ya, jangan sampai Anda main-main. Alhasil, kalau ada niat baik, ingat ya, kalau ada niat baik, kalau Anda punya hasrat memang baik, maka kecocokan jodoh pun mudah pula Anda dapatkan. Anda yang berusia Imlek 27 tahun, keseriusan kini tolak ukur kejaran Anda. Kalau Anda serius, Anda kejar. Anda kurang serius, Anda sebaiknya menahan diri. Nah, makin serius, makin mudah Anda memperoleh sambutannya. Jadi, kalau Anda serius, nggak ada yang tidak mungkin. Anda yang kini berusia Imlek 39 tahun, kalau Anda merasa tertekan, oh gua rasanya nggak enak, kok gua rasanya terhimpit, maka hubungan sebaiknya jangan Anda lanjutkan kembali. Berarti Anda memang tidak berkecocokan dengan si dia. Jangan khawatir untuk memutuskan hubungan, karena jodoh Anda kini sedang terbuka lapang. Jodoh sio macan. Dengan mengalah, jodoh pun terbuka lapang. Dari kalimat tersebut tersirat bahwa pada gue dan kau gue ini, sikap Anda tuh untuk mau menang sendiri itu luar biasa. Jadi kalau Anda mau mengejar jodoh yang cocok, siap-siaplah untuk banyak mengalah. Asalkan sudi sedikit mengalah, tiada hambatan yang serius ya. Jadi kalau ada mengalah, tadinya nih hambatan demi hambatan nih, orang pun berpikir, alah nggak mungkin lah dia mau dengan kejaran Anda. Tapi kalau Anda mau mengalah, maka si dia pun akan mau melirik Anda pula ya. Ini penting nah untuk dicamkan, baik oleh Anda yang kini sedang memadu kasih, ya, yang sudah berjalan ya, perjodohannya atau percintaannya, ataupun Anda yang kini sedang berusaha menggenggam harapan. Kendati bintang jodoh diramalkan biasa-biasa saja sih, jadi bintang jodoh Anda bukan terlalu benderang di bulan gue dan kau gue, bukan berarti kecocokan menjadi tertiadakan. Asalkan ada hasrat, maka di sanalah terbuka jalan. Anda yang kini berusia Imlek 26 tahun, takkan sukar sih bagi Anda untuk memperoleh jodoh yang cocok, asalkan keyakinan diri senantiasa terbulatkan. Jadi kalau Anda pada gue dan kau gue ini tidak memperoleh jodoh, boleh dibilang Anda nggak punya keyakinan diri. Sebab apa? Walaupun jodoh Anda dibilang biasa-biasa saja, kalau Anda yakin, jodoh tak sukar didapatkan. Bagi Anda yang berusia Imlek 38 tahun, patut tingkatkan keberanian ya.
Anda mungkin saja agresif dalam segala sesuatu, tapi dalam bidang perjodohan Anda dikhawatirkan, terutama pada gue dan kau gue ini, menjadi sosok yang melempem. Sosok yang khawatir, yang nggak berani. Nah, makanya diharapkan Anda untuk tampil lebih berani. Ya, kalau sudah suka, ya, jadi kalau Anda sudah suka, kalau Anda sudah merasa cocok, ya, kepada seseorang, janganlah Anda memendam perasaan itu. Anda harus berani untuk mengemukakannya. Anda harus berani mulai untuk bertindak. Maka Anda tidak akan mengalami kekecewaan. Para pemirsa, para kaula muda, para jomblo dan lajang sekaliannya, peramalan yang saya sampaikan tujuannya tentu saja sebagai pegangan, pedoman bagi Anda, agar apa yang Anda harapkan tidak mengalami kegagalan. Bukan hanya sebagai sebuah peramalan belaka, tapi bagaimanakah sebaiknya Anda bersikap dan bertindak dengan berperilaku sebagaimana mestinya sesuai yang dianjurkan. Diharapkan perjodohan Anda takkan mengalami hambatan. Sukses bagi Anda semuanya.